Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. 3. Salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Puji Tuhan, kami sungguh bersukacita bisa kembali hadir melayani dalam podcast Emana kali ini. Dan akan membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Kali ini Saudara Puji sudah bergabung bersama kita. Mari kita sapa. Puji Tuhan, Saudara Puji. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Senang bisa bersekutu dengan saudara-saudari semua. Kita sangat berharap ya saudara-saudari mendapat bantuan rohani dari setiap renungan Emana Podcast ini. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, saudari. Saudara Puji akan share kepada kita satu buah topik yang berjudul Firman Hayat. Topik ini kita ambil dari satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Kisah Rasul pasal 5 ayat 20. Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Nah, di sini ada satu frase yang baik sekali, yaitu firman hidup atau firman hayat. Nanti Saudara Puji akan share lebih banyak pewahyuan dari ayat ini, juga berkat-berkat yang sudah dipersiapkan oleh Saudara Puji untuk kita nikmati. Silakan Saudara Puji. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Ya, kata hidup di sini mengacu kepada satu kata yang berarti adalah dalam bahasa Yunani-nya adalah zoe ya. Zoe, saudara-saudari. Ada beberapa hidup ya di dalam Alkitab itu. Ada zoe yang mengacu kepada kehidupan yang berasal dari Allah, atau kalau di dalam kita biasa kita memakai kosakata hayat ya untuk membedakan kehidupan ya dengan hidup yang berasal dari diri kita sendiri ya. Kalau di dalam daging itu atau di dalam hayat jiwa, nah dikatakan bukan zoe tetapi adalah suke ya. Mengacu kepada psikologis kita ya. Saudara-saudari, firman yang diberitakan Paulus bukanlah firman yang mengacu kepada sesuatu yang berkaitan dengan psikologis seseorang. Firman yang diberitakan Paulus adalah firman kehidupan yang mengacu kepada kehidupan yang berasal dari Allah. Ya, saudara-saudari, di dalam firman ini, di dalam firman atau kesaksian yang diberitakan oleh Paulus, terkandung di dalamnya adalah Kristus itu sendiri. Amin. Amin. Saudara-saudari, firman yang hari ini ya Tuhan minta ya agar kita bisa memberitakannya kepada orang-orang di sekeliling kita. Saudara, bukanlah firman yang bukan hanya ya, saya boleh mengatakan ini bukan hanya firman yang diterima orang dengan akal pikiran mereka saja. Tetapi firman ini karena ini berkaitan dengan hal-hal yang rohani dan ilahi. Saudara-saudari, karena ini berkaitan dengan sesuatu yang rohani, maka ini perlu diterima oleh atau dengan roh. Ya. Nah, karena itu saudara-saudari, ketika kita memberitakan firman Tuhan, karena kita tahu bahwa firman ini adalah firman hayat ya, dan firman ini adalah mengacu kepada sesuatu yang rohani. Nah, kita boleh sambil melatih roh kita. Banyak orang saudara-saudari memberitakan firman, mereka melatih akal budi mereka, akal pikiran mereka. Ya, kadang-kadang seseorang memberitakan mengenai ajaran ya jalan Tuhan ya, memberitakan mengenai Kristus di dalam suatu bentuk perdebatan ya. Saudara, perdebatan itu terjadi di mana? Terjadi di
ranah pikiran manusia. Saudara-saudari, sedangkan firman ini adalah firman hayat, ya, firman yang menyangkut kehidupan yang rohani. Nah, saudara-saudari, karena itu ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita tidak sedang mau berdebat, ya, kita tidak sedang mau mengajar, tetapi sebenarnya kita sedang membawakan Kristus itu sendiri kepada orang yang kita beritakan. Amin, saudara-saudari. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39, di sana Tuhan Yesus berkata, ya, kepada orang-orang Farisi, ya, saudara-saudari, Tuhan berkata di ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ayat 40, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara-saudari, firman Tuhan di dalamnya, ya, ada yang dikatakan di ayat 40 di dalam Yohanes pasal 5 adalah hidup itu, ya, atau kehidupan itu. Ya, kata ini bersamaan, ya, dengan kata hidup yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul yang sedang kita bahas. Nah, saudara-saudari, ketika kita memberitakan firman, janganlah hanya membawa doktrin, ya, jangan hanya membawa pengajaran, jangan hanya membawakan pengetahuan, tetapi bawakan apa? Bawakanlah persona yang hidup, yaitu diri Kristus sendiri, ya, saat kita memberitakan firman. Orang yang mendengar pemberitaan kita, mereka harus merasakan, ya, melalui diri kita mereka merasakan Kristus menjamah mereka. Saudari, sebenarnya pada hakikatnya firman ini adalah Kristus itu sendiri. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, tetapi firman itu bisa diberitakan dengan cara yang berbeda, bisa diterima juga dengan cara yang berbeda. Nah, karena itu, amin, hari ini kita melihat pemberitaan kita haruslah membawakan Kristus, ya, ke dalam orang. Harus membawakan persona Kristus. Ya, pengalaman kita akan Kristus kepada orang. Bukan hanya huruf hitam di atas putih, suatu pengajaran yang mati, ya, suatu doktrin semata, tetapi membawakan hayat, menyalurkan diri Kristus ini. Nah, ini adalah pemberitaan yang baru bisa memenangkan orang. Haleluya. Nah, Paulus di dalam ministrinya, di dalam dia mengajar, ya, sesuai dengan kitab-kitab yang kita baca, ya, mulai dari, ya, surat-surat kiriman Paulus, ya, mulai dari Roma, Korintus, ya. Saudara-saudari, kita bisa melihat bahwa Paulus memberitakan diri Kristus itu sendiri. Ketika kita membaca surat-surat kiriman Paulus, kita menjamah diri Tuhan sendiri. Kita melihat apresiasi Paulus yang begitu dalam akan Tuhan. Dan kita bisa mengalami Tuhan, ya, dari apa yang Paulus tuliskan. Saudara, kita juga perlu demikian, ya. Makin banyak kita mengalami Tuhan, saudara, firman itu akan makin hidup, makin nyata. Ya, firman yang kita beritakan, ya, bukan hanya kita tahu, tapi kita sudah mengalami, ya. Misalkan saudara-saudari, ada satu saudara, ya, yang saudara remaja yang saya layani, dia sedang bergumul untuk kesembuhan mamanya, ya. Kemudian dia akhirnya mamanya ini meninggal dunia, ya. Saudara muda ini bisa berkata, puji Tuhan, Kak, mama sudah sembuh, ya, mama sudah tidak sakit lagi. Saudari, sepertinya yang dia beritakan ini kan tidak ada firman-Nya, ya. Tetapi saudara-saudari, dari pengalamannya akan Kristus sebagai yang mengembalakan, sebagai yang menghibur, sebagai yang bersimpati,
Wah, saya merasakan ya dari perkataannya, saya merasa juga Kristus itu tersalur. Kristus itu juga menjamah saya. Saudari, Amin. kalau kita ada pengalaman akan Tuhan, ya, maka firman yang kita beritakan itu tidak menjadi firman yang mati, tetapi menjadi firman yang hidup, yang membawakan persona Kristus itu sendiri tersalur ke dalam orang. Puji Tuhan, saudari, ya kita perlu tambah, makin banyak bisa mengalami Kristus, makin banyak bisa mengalami setiap firman, ya, sehingga pemberitaan kita menjadi pemberitaan yang hidup. Puji Tuhan, saya sampai di sini. Amin. Baik sekali, saudari, firman hidup atau firman hayat tadi, kita boleh melihat dan belajar bahwa inilah firman yang sebenarnya kita alami, atau firman rema. Seperti latar belakang dari kitab Kisah Rasul tadi, Paulus bisa memberitakan seluruh firman hidup atau firman hayat karena memang benar dia adalah orang yang lebih dulu mengalami firman itu, kemudian dia memberitakan firman itu. Kemudian tadi juga Saudara Puji memberikan satu contoh kesaksian, ada seorang muda yang memperkatakan satu kesaksian, tetapi di balik perkataan kesaksian itu ada satu pengalaman akan Kristus. Saya jadi ingat beberapa ayat yang Tuhan pernah sampaikan kepada para murid di kitab Injil. Tuhan memberikan satu amanat kepada para murid, dan hari ini juga tentu amanat ini Tuhan berikan kepada kita sebagai orang Kristen. Kita punya tanggung jawab yang sama, yaitu memberitakan firman. Dalam hal ini adalah firman hidup atau firman hayat. Semoga saudari dimanapun kita berada, sebagai orang yang percaya Tuhan, sebagai orang Kristen, kita boleh menjadi saluran berkat-Nya melalui memberitakan seluruh firman hayat. Firman yang lebih dulu kita alami, yang adalah Kristus itu sendiri. Sehingga orang lain mendengar pemberitaan kita, orang lain boleh merasakan Kristus. Puji Tuhan, terima kasih Saudara Puji untuk sharingnya. Semoga memberkati para pendengar podcast Emana dimanapun mereka berada. Baik, dan untuk mengakhiri podcast kali ini, saudari, mari di dalam kasih kita semua satukan hati kita. Saudara Puji akan berdoa bagi kita semua. Silakan Saudara Puji. Amin. Mari saudari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Amen. Tuhan perlu menjadi pemberita-pemberita hari ini. Jadi orang-orang yang bersaksi. Tuhan, kesaksian kami bukanlah kesaksian yang kosong. Tuhan, bukan hanya sekedar pengetahuan doktrin. Tuhan, tetapi kesaksian kami adalah berasal dari pengalaman kami yang hidup akan Engkau yang hidup di atas diri kami, Tuhan. Firman-Mu, Tuhan, bukan firman yang mati. Tuhan, firman-Mu, Tuhan, membawakan diri-Mu sendiri. Tuhan, karena itu setiap kali kami datang ke dalam firman, Tuhan, kami mau menjamah diri-Mu sendiri, Tuhan. Kami mau, Tuhan, juga setiap kali kami memberitakan firman, kami melatih roh kami. Tuhan, bukan hanya berdebat, Tuhan, ingin memalingkan pikiran seseorang. Tetapi kiranya ya Tuhan, firman, kesaksian hidup yang kami beritakan boleh membawakan Kristus. Engkau boleh menjamah setiap orang melalui perkataan kesaksian kami. Jadikan kami orang-orang yang memberitakan, yang bersaksi bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus